Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, salah satu siksaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah mahkota duri yang dimuat di atas kepalanya. Nah, saudara dalam Tuhan, berbicara mahkota duri, terlebih dahulu mari kita melihat cuplikan video yang berikut. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Nama tanaman yang digunakan untuk mahkota duri. Menurut Museum Lembaga Alkitab Indonesia, tanaman yang digunakan untuk membuat mahkota duri adalah Paliurus spina Christi. Tanaman berduri ini dikenal juga sebagai Jerusalem Thorn, Garland Thorn, Christ Thorn, atau Crown of Thorns karena mengacu kepada mahkota duri Yesus. Tanaman berduri ini mudah ditemukan di wilayah Yerusalem dan wilayah Mediterranean lainnya seperti Asia Tengah, Maroko, Spanyol, sebelah timur Iran, dan juga Tajikistan. Namun selain jenis Paliurus ini, Wikipedia mencatat ada tanaman lain yang diperkirakan dipakai untuk mahkota duri saat itu, yaitu Ziziphus spina Christi. Namun ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa tanaman Ziziphus ini terlalu rapuh untuk dianyam menjadi sebuah mahkota duri. Yang menarik, di selatan Yerusalem ada sebuah pohon Ziziphus dengan usia sekitar 1500 hingga 2000 tahun. Penduduk lokal mempercayai pohon tersebutlah yang digunakan untuk membuat mahkota duri Yesus. Panjang duri pada mahkota itu sekitar 5-10 cm. Duri dari pohon yang digunakan untuk mahkota tersebut diperkirakan panjangnya 5-10 cm. Kabid Museum Lembaga Alkitab Indonesia, Bambang Kristanto Sitompul, SSI, menyatakan bahwa cabang pohon yang digunakan diperkirakan sudah tua. Sebab pohon berduri Paliurus spina Christi yang masih muda durinya hanya sekitar 1-2 cm saja. Tapi cabang pohon yang sudah puluhan hingga ratusan tahun durinya bisa mencapai 5-10 cm. Mahkota duri disematkan dan ditekan dengan tongkat. Sekalipun tidak ditulis dalam Alkitab tentang bagaimana para prajurit Romawi menyematkan mahkota duri pada kepala Yesus, para ahli percaya bahwa prajurit Romawi menekan anyaman duri tersebut dengan tongkat hingga duri-durinya menusuk ke tengkorak kepala Yesus. Karena itu, adegan tersebut pasti muncul dalam film-film tentang penyaliban Yesus. Relik mahkota duri yang ada saat ini. 400 tahun pertama setelah kematian Yesus, tidak ada catatan tentang relik mahkota duri. Tulisan tentang adanya relik mahkota duri baru muncul setelah 409 Masehi oleh Santo Paulinus dari Nola. Karena itu, relik mahkota duri yang saat ini disimpan oleh Gereja Katolik di Katedral Notre Dame di Paris diragukan keasliannya. Banyak pihak yang menganggapnya bukanlah mahkota duri asli yang digunakan oleh Yesus pada waktu itu. Setelah itu, Nabi Yesaya menubuatkan tentang Yesus bahwa Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kejahatan serta dosa manusia tersebut disimbolkan dengan semak dan rumput duri yang dianyam menjadi mahkota duri Yesus untuk menyatakan bahwa dosa-dosa kita sudah ditanggungnya dan dibayar lunas olehnya di kayu salib. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya. Dan saudara dalam Tuhan, salah satu penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib ketika dia dimahkotai dengan mahkota duri, di mana mahkota duri ini dimuat di atas kepalanya dan mengelilingi kepalanya. Nah, saudara Tuhan, ini pastinya tidak enak, saudara Tuhan, ini pasti menyakitkan, apalagi kepala ini adalah bagian dari tubuh yang dagingnya bisa dibilang menipis, saudara Tuhan. Jadi ya kemungkinan besar duri yang dipasang di atas kepala Tuhan Yesus itu langsung tembus ke tulang ya. Dan pastinya ini sangat menyakitkan, tapi Tuhan Yesus mau mengalami semua ini demi saya dan saudara, demi menyelamatkan kita orang yang percaya kepadanya. Ya, supaya tergenapi janji Tuhan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dalam Tuhan, Tuhan Yesus yang begitu mulia, bahkan ketika dia menjadi manusia, dia manusia yang tidak punya dosa, tidak punya salah, tapi mengalami penderitaan yang cukup mengerikan demi menyelamatkan saya dan saudara. Dan seperti yang saya bilang di awal, salah satunya adalah mahkota duri yang dipasang di atas kepalanya. Saudara dalam Tuhan, ini juga yang membuat Yesus susah bersandar
disalib atau di kayu salib. Karena pastinya ketika dia bersandar di kayu salib, maka duri yang terpasang di atas kepalanya itu terbentur dengan kayu yang di belakangnya, dan pasti itu menekan daripada duri itu sendiri, dan pastinya membuat Yesus semakin merasa kesakitan. Nah, saudara ulang Tuhan, seperti yang saya bilang di video saya sebelum ini, jalan salib yang ditempuh oleh Yesus Kristus adalah jalan keselamatan bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus alami semua ini untuk menggenapi nubuat keselamatan tentang kita, bahwa Tuhan akan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita dari belenggu dosa melalui jalan salib. Saudara, seharusnya saya dan saudaralah yang disalib, bukan Tuhan Yesus. Tetapi karena begitu besar kasih Tuhan, Tuhan Yesus rela datang ke dunia ini, mengambil rupa manusia, bahkan dihina, diolok-olok, sampai disalib. Bahkan tidak hanya itu, dia sampai mati, dan di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Semua ini dia lalui, sekali lagi saya sampaikan, hanya karena begitu besarnya kasihnya terhadap saya dan saudara. Jadi kita adalah manusia yang bersyukur ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena kita sangat berharga di mata Tuhan, sehingga dia rela datang ke dunia ini untuk membuat saya dan saudara berharga di matanya. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, karena firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Jadi kalau saat ini saya dan saudara percaya kepada Yesus, itu bukan kebetulan, bukan karena kepintaran kita, atau bukan karena agama kita dari dulunya, atau agama nenek moyang kita dari dulu Kristen, bukan. Tetapi saya dan saudara percaya Yesus Tuhan karena kita adalah orang pilihan Tuhan. Jadi kita bersyukur, saya dan saudara sangat berharga sampai kita dijadikan sebagai umat pilihan, dan kita ditebus dari belenggu dosa melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Dan kita tahu sebelum Yesus meninggal atau mati di kayu salib, dia mengalami berbagai hal yang sebenarnya tidak layak dia terima. Karena kitab Yesaya mengatakan bahwa bukan dia yang berdosa, tetapi kita yang berdosa. Dosa kita yang ditanggung di atas kayu salib. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, kita adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan mau menebus saya dan saudara, supaya kelak kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Untuk itu, mari kita tetap berpaut kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati dan seluruh jiwa kita untuk Tuhan. Iman kita terarah kepada Yesus, dan kita percaya bahwa ketika kita di dalam Yesus, maka suatu saat ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita pasti masuk ke dalam kerajaan sorga di mana Yesus berada. Karena Yesus sendiri berkata, kamu akan berada di tempat di mana aku berada. Itu janji Tuhan Yesus. Dan janji itu kita aminkan dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.